Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku, hari ini istimewa karena kita saat ini sedang memperingati satu momen yang sangat besar yang pernah terjadi di negeri kita, yaitu peringatan Hari Pahlawan Nasional. Peringatan ini diperingati, acara atau kegiatan momen ini diperingati setiap tanggal 10 bulan 11 atau bulan November, seperti hari ini. Anak-anakku, mengapa pemerintah menjadikan tanggal ini 10 November setiap tahunnya itu adalah tanggal untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional? Karena pada tanggal ini, pada saat mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dahulu, kita dicoba lagi. Sudah menyatakan diri merdeka, tetapi kemudian para penjajah itu tidak rela dengan kemerdekaan kita. Sehingga kemudian mereka berusaha untuk mengganggu. Sehingga akhirnya meletuslah di kota Surabaya perjuangan arek-arek Surabaya waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka terjadilah perang yang sangat dahsyat, yang sangat sengit. Hancur-hancuran terutama arek-arek Surabaya. Warga Surabaya dan sekitarnya itu berusaha untuk menahan serangan penjajah dari Eropa, dari Inggris yang berusaha untuk merebut kembali kemerdekaan kita. Namun akhirnya Allah membantu perjuangan dengan ikrar jihad pada saat itu. Lebih baik mati daripada dijajah lagi. Maka kemudian kita bisa berhasil mempertahankan kemerdekaan kita. Hingga saat ini kita merdeka. Dan kita semuanya bisa berada di lingkungan yang nyaman. Di sekolah bisa belajar dengan lancar dan nyaman. Itu juga adalah hasil dari perjuangan para pahlawan zaman dulu. Yang terkenal pada saat 10 November adalah Bung Tomo. Dengan peristiwa yang ikonik, yaitu menurunkan bendera merah putih biru, kemudian bagian birunya disobek, kemudian sisa putih dan merah dikibarkan kembali. Itu terjadi di Hotel Yamato, di puncak hotel itu di kota Surabaya. Anak-anakku, kita sebagai generasi penerus, terutama kalian sebagai siswa yang saat ini kelas 5, 6, 7, 8, 9, ini adalah para penerus perjuangan para pahlawan itu. Kalian adalah pahlawan-pahlawan berikutnya. Kita semuanya saat ini sedang berusaha untuk mempertahankan dan melanjutkan mengisi kemerdekaan yang sudah berdarah-darah direbut dan dipertahankan oleh para pahlawan. Nah, ketika kemudian saat ini kita tidak menunjukkan sikap sebagai seorang siswa yang baik untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan itu, maka itu sama dengan mengkhianati mereka. Ada pepatah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tapi kalau kita tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang siswa, sebagai seorang pendidik, maka itu sama dengan mengkhianati atau tidak melanjutkan. Itu akan membuat semua warga Indonesia kecewa dengan sikap-sikap kita tadi. Sebagai contoh misalnya, ada siswa yang kesehariannya malas belajar.
sering tidak masuk. Itu berarti tidak menghargai jasa pahlawan. Ada siswa yang tidak sopan kepada gurunya, suka menyakiti temannya. Itu juga berarti tidak menghargai jasa pahlawan, berkhianat terhadap perjuangan bangsa ini. Bahkan siswa yang suka membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan kebersihan, kerapian lingkungan sekolah, itu juga mengkhianati amanat perjuangan para pahlawan dahulu. Oleh karena itu, marilah bersama-sama saat ini kita bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka, menghargai perjuangan mereka dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian berbuat sopan santun, bersikap sopan dan santun kepada guru dan teman-temannya, dan yang ketiga, menjadi pahlawan lingkungan hidup. Ya, nah anak-anak, besok kalian berusaha untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan mengikuti Pramunakosyah yang pertama. Itu dalam rangka melanjutkan amanah dari para pejuang. Ya, jadi diikuti dengan baik kegiatan Pramunakosyah itu. Besok pula ada 13 kakak kelas SMP kelas 9 yang akan mengikuti lomba praktik manasik haji di asrama haji Batakan. Itu juga dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Doakan ya, semoga semuanya berhasil. Yang munakosa, yang pramunakosa berhasil, yang lomba manasik juga berhasil. Kemudian anak-anak, saya menghimbau dan mengajak kalian semuanya, mulai hari Senin pekan depan, untuk menjadi pahlawan lingkungan hidup dan pahlawan sopan santun. Mulai minggu depan, tidak ada lagi di lingkungan kita sampah plastik. Sekali lagi, tidak akan ada lagi sampah plastik. Maka baik guru maupun siswa ini semuanya harus mendukung itu. Kantin tidak lagi menyediakan makanan yang bisa menimbulkan sampah plastik. Guru-guru siswa tidak lagi membawa makanan dari luar yang bisa menimbulkan sampah plastik. Maka dihimbau semuanya untuk membawa botol minuman dari rumah dan membawa tempat makan dari rumah, yang kemudian dibawa lagi ke rumah, dicuci di rumah, besok bisa dipergunakan lagi. Ya, itu berlaku peraturannya mulai hari Senin. Siapa yang melanggar aturan itu, maka akan dikenai denda. Ya, ketahuan membuang sampah sembarangan, sampah plastik terutama, dendanya Rp50.000. Langsung nih ya. Tapi denda atau hukuman itu memang berat. Oleh karena itu kita tidak boleh melanggar atau berusaha untuk melanggar. Harus berusaha untuk mengikuti itu. Jadi tolong semuanya mendukung. Jadi kita kurangi atau kita reduksi sampah-sampah plastik. Gitu ya. Nah, kalaupun nanti ada sampah dari botol plastik bekas minuman, itu tidak dibuang di tempat sampah biasanya, tetapi dikumpulkan dalam tong sampah khusus yang nanti akan bisa didaur ulang. Kemudian jangan membuang sampah cair atau sampah yang masih ada cairannya di dalam di tempat sampah yang umum, karena pasti akan membuat tempat sampahnya berbau tidak sedap, dan ketika dibuang air lindinya menetes kemana-mana. Itu ya. Itu berlaku mulai hari Senin dan kita wujudkan bersama. Insya Allah mulai pekan depan sekolah kita akan dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup
untuk memeriksa apakah sekolah ini sudah bersih, sudah rapi, dan sudah aman serta sudah sehat. Jika kalian melihat ada sampah tercecer, maka jangan ragu untuk memungutnya. Tidak hanya siswa, asatidz, ustadz-ustadzah, meskipun itu bukan tugas pokoknya, begitu ada sampah tercecer, ada siswa di dekatnya diajak untuk memungut atau membersihkan. Tapi jika tidak ada siswa di dekatnya, maka pungutlah sendiri. Sehingga sekolah kita selalu dalam keadaan bersih, meskipun secuil tidak ada sampah yang tercecer. Bisa dibudayakan, begitu sudah selesai menggunakan area perpustakaan atau halaman ini, ngaji misalnya, sudah selesai ngaji, ayo anak-anak cek di sekitarnya, apakah ada kotoran meskipun secuil, dipungut. Ya, dipungut. Kemudian jika ada kelas yang memanfaatkan halaman ini untuk belajar, maka bisa dibiasakan untuk memungut satu anak, misalnya 5 butir sampah. Ada 30 anak, insya Allah sekolah atau kelas selalu dalam keadaan bersih. Gitu ya. Kemudian mulai pekan depan juga akan ditentukan siapa yang akan menjadi duta anti bullying. Ya, di setiap kelas itu akan ditunjuk 5-10 orang yang akan menjadi mitra saya, mitra para guru untuk membantu agar sekolah kita itu terhindar dari pembulian. Maka mereka semuanya kalau di SMP berarti ada 30, karena kelas 7, 8, 9 masing-masing 10, yang di SD ada 4 kelas masing-masing bisa ditunjuk 5 orang. Itulah yang menjadi mitra atau teman saya nanti untuk menjadi duta anti bullying. Begitu anak ya, cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan baik. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.